itu nggak masalah ya. Ya, karena menghilangnya bagaimana tidak menghilang selama penjajahan itu kan yang dikejar-kejar, yang dikuber-kuber itu kan Surya Wali Songo. Sembunyi, kampung, gunung, keluar pulau. Karena tidak akomodatif dengan Belanda. Mungkin. Bahkan ada yang dihilangkan paksa untuk diceburkan ke laut. Contoh, Said Ali Akbar Ndresmon, putranya ya Said Sulaiman Mejagung, Pangeran Kanigoro, itu sampai sekarang makamnya nggak ada ya. Katanya di Groningen, katanya di Kuningan. Ya ini kan, ya memang kita ini dulu, nenek moyang kita itu beruber. Apalagi ketika Mufti Belanda Usman bin Yahya berfatwa, semakin menguatkan Belanda untuk menghabisi kita satu persatu. Surya Wali Songo itu kalau bisa, ya habislah. Ya karena mereka pendatang yang tidak tahu situasi, tidak tahu bagaimana Indonesia Nusantara saat itu. Gila nih, beliau sendiri Romoya yang ngatur, saya nggak nyeting sebelumnya. Jadi memang begitu dulu antara pendatang Hadromi tahun 1880-an itu memang belum bisa memahami kultur yang ada di sini. Sejak selesainya Perang Diponegoro 1830 itu, Belanda harus rugi besar, bangkrut selama 5 tahun baru pulih. Karena itu mereka para imigran dari Yaman, imigran Yaman Hadramut itu datang ke sini tidak tahu bahwa yang kita lawan adalah penjajah. Okay. Mereka menganggap kita adalah pemberontak. Kita itu pemberontak, teroris, ekstremis, harus bangkang dan boleh dibunuh. Buat pasal buat dalam fikih itu diterapkan. Bahkan di fatwanya Habib Usman bin Yahya itu jelas ya dalam bukunya, jadi terang. Tapi masih diingkari sama mereka para Habib Alawi itu. Sebenarnya tidak perlu mengingkari sebetulnya. Mereka harus menerima apa adanya. Katakanlah mereka mau mengakui dengan legowo bahwa kakek kami itu salah sebab tidak tahu situasi di mana dia berada. Mereka tahu-tahu datang ke sini sudah tua, sudah langsung tidak jadikan mufti, nggak ngerti sing didebi adalah Muslim yang punya negara, yang lahir di sini, besar di sini, jauh sebelum Belanda datang sudah ada di sini. Tahu-tahu harus diberantas, aneh itu. Untuk penguat nanti ya, jenengan saya hadiahi buku Nasab Sunan Giri. Sama saya kasih Babat Cirebon. Ini saya serahkan ke panjenengan. Ini Babat Cirebon ada versi mulai 1600 Masehi sampai yang terbaru tentang susunan yang ngaku-ngaku keturunan Sunan Giri tapi kok bermarga Azmat Khan India. Katanya dari Abdul Malik Azmat Khan, dan nanti jenengan baca sendiri. Ini yang diakui juga oleh Gus Fahrur Razi, Habib Ahmad Fahrur Razi Azmat Khan Ba'alawi. Jadi bangga, dikasih marga Ba'alawi itu bangga. Padahal ketika dilihat oleh tuannya, kita berseteru dengan sesama kita ini, mereka tepuk tangan. Kita enggak merasa diadu domba. Sama seperti Belanda dulu ketika kita berperang dengan sesama kita. Korbannya ya kita ini. Zaman PKI 65, ratusan ribu nyawa melayang sia-sia gara-gara ya. Yang kepala-kepala ya, mereka pengadu domba itu. 62 Ansor digorok, diracun, dimasukkan ke sumur di Celuring, Cemetuk, Celuring Banyuwangi. Santri-santri NU, generasi muda NU dari Muncar, Celuring, kumpul diundang pengajian, diracun dengan racun yang ganas, masih setengah mati, setengah urip, digoroi, dibuacoi, dimasukkan ke sumur. Gus Fahrur Razi nggak ingat itu. Padahal beliau seharusnya sebagai
Ketua PBNU bidang keagamaan, tahu sejarah. Berarti Anda, Gus Fahru Razi, menyakiti hati mereka pejuang-pejuang kita yang berkorban demi kebesaran NU. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Lanjut, Kiai. Jadi kita sebagai generasi sekarang harus siap menghadapi apapun demi masa depan bangsa kita. Siap. Ulang NU walaupun di tingkatnya hanya tingkat kota Surabaya. Nanti dengarkan sendiri, beliau ini bukan Salafi Wahabi, NU asli sejak sebelum lahir sampai setelah lahir, sampai sesepuh ini. Jadi alhamdulillah masih kemarin masih aktif karena sekarang di misioner. Di MWC no PC. Alhamdulillah. PC berarti Kabupaten Sidoarjo. Betul. Wonten Kota Surabaya. Malah Kota Surabaya nih malah. Ini tetap dengan dinas di Tangerine. Dinas. Awal masuk Surabaya itu tahun 2011 itu karena rumahnya Mbak itu kosong. Rumahnya Mbak itu rusak, musolanya rusak, kemudian kita perbarui, kita pugar, kemudian setelah itu saya pindah ke Surabaya. Pindah ke Surabaya, diminta untuk masuk jajaran takmir Masjid Kemayoran. Nah, setelah ada gonjang ganjing. Saya mengikuti ya. Saya kadang malu itu mendengar melihat. Sebetulnya itu kalau sebetulnya itu yang punya cerita itu adalah zuriyahnya Mbah Said Sulaiman. Malah Karena itu ada hubungannya dengan masjid. Jadi Surabaya itu ada masjid, dulu itu masjid yang terkenal berada di sebelah selatan Tugu Pahlawan sekarang, di Jalan Tembakan itu. Dengar itu, karena berada di depan kantor Gubermen. Diperangi, dimusuhi, mau dipindah, nggak mau. Sampai dimusuhi, kemudian Mbak Seto Masjid, Mbak Badrudin itu sampai meninggal. Dengan sampai sekarang disebut Mbak Seto Masjid. Setelah beliau wafat, baru masjid itu dipindah ke Mayoran. Jadi tukar guling. 100 meter, 150 meter gitu. Ada 200-300 meter. Atau sekarang dan itu adalah tanah tukar guling yang kemudian diakui sebagai hak orang pribadi sehingga terjadi konflik masjid. Dan alhamdulillah untuk sertifikat sekarang sudah atas semua masjid. Ini memang masjid tua. Karena perubahan yayasan ADRT, yayasannya diubah itu ya. Betul, karena bagus sehingga mendirikan yayasan itulah yang kemudian menguasai masjid kalah. Di luar saya itu sampai mumet mikir itu ya. Kita Sokaru kan saya poro kiai. Sebetulnya bukan kiai yang berkonflik dengan kiai pribadi. Sekarang yang perlu kita luruskan kembali bagaimana perjuangan para leluhur Wali Songo yang kemudian dianggap fiktif, diajak-ajak oleh orang yang tidak tahu sejarah. Dan mereka tidak terlibat. Sekarang mengaku-ngaku sebagai orang yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. Lalu kue-kue hasil perjuangan itu ya dirampas lah. Bahasa kasarnya itu begitu. Dirampas, dimonopoli. Kalau ikut bersama membimbing umat nggak masalah. Yang penting amanah gitu. Tetapi karena diamnya kita yang cukup lama ini, mereka tambah pola ini. Sehingga mereka mengaku sebagai penyebar Islam. Datuk kami datang ke sini untuk mencetak ulama dan kiai. Sejak apa?
Sejak Islam pertama kali yang membawa ke Nusantara itu dari kaum Ba'alawi. Iya tadi, sejarah dirubah semua oleh mereka. NU juga dianggap pendiri NU itu Ba'alawi ya. 17 Agustus 1945 itu ya hari Jumat 17 Gusti Ba'alawi. Termasuk merah putih Ba'alawi. Akhirnya Diponegoro itu Ba'alawi. Kurang apanya coba ya? Kurang apanya lagi? Kurang apanya lagi coba? Yang saya sangat-sangat menangis ya Mbah Said Ali Rahmatullah, makamnya ditutupi dengan ala batu nisan Yaman itu. Kalau tidak ada aturan main hukum negara itu, saya akan pakai ilmu preman. Hancurkan semua. Kembalikan ke batu nisan yang asli. Itu ala Yaman. Ala Yaman. Dan alhamdulillah Yai, mohon doa pangestunya, sudah terbentuk perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah. Gunanya apa? Ya untuk membentengi keluarga besar Wali Songo, tidak hanya Wali Songo, umat Islam secara keseluruhan, bangsa dan negara secara umum. Ya, seandainya tidak ada Wali Songo, tidak ada NU, tidak ada negara Republik Indonesia. NU itu reinkarnasi dari perjuangan Wali Songo itu. Tapi justru sekarang beda ya. Ada 9 naga Habib yang masuk dalam struktur kepengurusan NU, mulai dari Suriah atau Mustasar, PBNU sampai Awan. Tidak hanya itu, ada lagi yang IPC dan bahkan MWC. Padahal tidak ada satu pun kiai NU yang duduk di dalam kepengurusan Robito Alawiyah. Sudah ada bagian sendiri-sendiri. Apa ngobok-ngobok bagian lain? Harusnya NU itu harus steril dari Habib. Para yai yang berkompeten dengan, nggak usah saya. Nggak usah saya. Yai itu wah unggulan. Ya, mungkin para Habib yang masuk di NU selama ini aktif dari bawah, sehingga diangkat untuk semakin mendapatkan posisi baik di tingkat cabang maupun di tingkat PB, karena jasa-jasanya mungkin ya. Dulu memang pada waktu pertama kali PCNU berdiri di Kabupaten Jombang memang ada yang terlibat dari kalangan habaib, tetapi tidak seperti habaib sekarang ya. Seiring berjalannya waktu, fitnah berjalan, akhirnya mereka tidak lagi mau menjadi makmum. Harus ngarso, tapi nggak iso tulodo. Itu yang namanya ngarso. Ing madya mawon karso. Mboten ing madya ngrayani. Malah 7 kali. Nggih. Tuturi nggih kali. Nggih. Gandol. Ini sering saya sampaikan, saya bahkan usul, yaitu tadi, bersihkanlah untuk sekarang ini. Nanti kalau sudah steril dan nyaman, aman, kendaraan ini diservis betul selama 1 atau 2 periode, bisa kembali lagi. Karena ada taktik intrik politik dalam pemilihan pengurusan NU sejak 1990-an, di mana ada kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi masuk di dalamnya. Sehingga ada permainan uang itu yang dipesan oleh abah saya, tetapi banyak yang bertanya, apanya siapa? Rahasia. Terus baru rahasia itu ngejar-ngejar saya, apanya saya? Kita ini nggak mau pamer-pamer, siapa apa saya? Betul. Surabaya kemarin itu konferensi di bulan Ramadan. Okay. Malam 26 Ramadan. Konferensi dan tidak di Surabaya tapi di perbatasan antara Probolinggo Situbondo. Dan itu di dalam pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi itu sama sekali tidak ada apa-apa pun.
Kemudian saat pemilihan Rois Surya itu dari 5 orang anggota Ahwa semuanya menangis, saling tidak mau untuk dijadikan Rois Surya. Semuanya. Dan yang menerima amanat pun menangis. Kalau sudah begini ya, ada ya. Karena saya sendiri termasuk di dalamnya. Nah, itu pemilihan kemarin itu benar-benar bersih, benar-benar ikhlas karena hati semua. Menunjukkan ini yang di Lampung atau yang di Surabaya, Surabaya, PJ Surabaya, harus jadi ditiru oleh seluruh PJ di Indonesia. Itu tidak ada loh, tidak ada yang berani intervensi. Kalau mau intervensi, ayo ke depan. Harusnya jadi contohnya. Benar ini. Jangan bisa bertanya kepada MBC bagaimana penunjukan, bagaimana saat pemilihan Rois Surya itu, waktu penuhnya untuk memilih Rois Surya. Nah, ini cerita NU Surabaya. Benar-benar yang bukan pesanan. Alhamdulillah dapat dijadikan contoh lainnya. Kalau untuk ini ya, ini kan ada wacana atau rencana. Kalau Kiai Haji Madudin Usman yang berjuang sejak awal ya, kami mengikuti beliau, terus diancam sama PBNU yang katanya ada rapat-rapat untuk memecat ya Kiai Haji Madudin Usman. Kemarin itu sudah disampaikan sama Gus Farul Rozi. Menurut jenengan itu setuju atau silahkan pecat? Silakan pecat. Ya. Konsekuensinya? Ya hadapi Wali Songo. Hadapi Wali Songo. Kualat. Ya, kalau ini perjuangan Kiai Imad itu untuk menunjukkan bahwa Wali Songo itu eksis dan nyata, walaupun berhadapan dengan para habaib. Seandainya para habaib itu mau legowo dan mau dengan sungguh-sungguh menerima ilmu pengetahuan sekarang, tes DNA dan lain sebagainya. Kalau saya nggak apa-apa kok diberhentikan dari NU, pengurusan NU itu bukan tidak masalah. Karena apa? Karena Melani Wali Songo kemudian diberhentikan itu. Jadi nanti umat akan menilainya. Ini kena cara pulang ngoten nama. Kiai Imad diberhentikan, dia kan di Lembaga Pasir Masail. Nah, karena saya sempat mengikuti ceramah beliau di bulan Ramadan kemarin di Masjid PBNU. Nah. Jadi jika ini bocoran ya katanya Gus Farul Rozi, tapi sudah disampaikan ini bukan bocoran. Ini menurut etika itu tidak boleh. Karena apa? Jika Kiai Imad itu bersalah, kesalahannya apa? Apakah gara-gara mengangkat isu ini? Ya dibasul masailkan. Gitu loh. Sejak dulu itu yang benar itu gitu prosesnya. Tuh pecat ini namanya arogan. Gitu. Jadi nama Fakhrur itu bangga dengan jabatan saya. Saya ketua PBNU. Saya bisa memecat siapapun di bawah saya. Saya ini Fakhrur. Ya Mbak, nggak mau nggak dipecat, monggo. Walaupun saya juga umpama tidak boleh masuk di dalam kepengurusan pengurus di cabang Surabaya, ya nggak apa-apa. Betul ya, harus. Artinya kalau karena pertemuan hari ini terus kemudian tidak boleh, itu tidak bisa semudah itu. Tidak bisa semudah itu karena NU itu tadi gerbong ya turunan dari perjuangan Wali Songo. Kita membela Wali Songo, malah justru kok mau dicudik, mau didepak itu bagaimana? Coba dinalar logikanya itu gimana itu. Ini berarti yaitu tadi adigang, adigung, adiguno dan tidak bisa dijadikan contoh oleh generasi. Kalau memang Gus Fakhrur niku
apa berbicara tentang ilmu, ya dihadapi dengan ilmu, dengan emosi, dengan ilmu. Buktikan. Saya kasih contoh cara menjatuhkan Kiai Imad. Ini saya menemukan. Ini kitab al-mawsu'ah ansab alil baitin Nabi. Buktikan, ini namanya ilmiah. Aja malah tertawa. Wah, kayak preman pasar. Mohon maaf. Preman pasar. Itu bukan seorang ilmuwan. Itu pantangan bagi seorang doktor. Maaf ya, Kang Fahru Rozi. Itu namanya kalau orang penyamun itu pelecehan terhadap seorang tokoh ilmuwan. Iya, Haji Madudin Usman itu ilmuwan, karena kan kitabnya itu lebih dari 20 ya. Bahasa Arab dan sekarang sudah ditranslate ke bahasa Inggris. Mungkin nanti berkembang ke bahasa Perancis. Dilecehkan. Jadi kalau menurut persyaratan saksi ya, harus memiliki muru'ah, atau persyaratan qadhi harus memiliki karakter yang tidak fasik ya, maka itu batal. Beliau Besarura itu harus batal demi hukum syariah, nggak bisa seperti itu karena itu sudah pelecehan. Misalkan saya yang lebih muda dari jenengan, saya nggak hormat jenengan, itu saya sudah jatuh. Nasihat saya sudah tidak bisa diambil lagi untuk ditaati, dilakukan, dilaksanakan. Gitu. Oh, berarti orang diduga lagi wong nom suul adab dengan yai sebelah, sama seperti itu ya. Nantinya seperti itu arahnya. Jadi ini saya itu sebagai orang yang ya sedikit malu lah kalau melihat seperti itu. Tidak mengedepankan ilmu. Saya kasih tahu cara menjatuhkan Kiai Haji Madudin Usman itu ya. Datangkan kitabnya. Jangan dari ini Ibnu Hajar Al-Haytami, Yusuf An-Nabhani, Murtadha Az-Zabiti, mana kitabnya? Tahun berapa? Itu namanya klaim-klaim sepihak ala Ba'alawi. Jadi Gus Fahru Rozi dan kawan-kawan itu hampir sama polanya. Memalsukan nama dan kitab, mencantolkan, lalu mengklaimnya. Jadi Haji Madudin Usman terbuka. Beliau siap diskusi dengan siapa saja. Sebenarnya ini sudah dilarang oleh Syekh Raden Syarif Rahmat, sudah berpesan, jangan layani lawan debat yang bukan dari Ba'alawi. Tetapi karena Kiai Haji Madudin Usman sudah kadung menyampaikan siapapun yang mau debat dengan saya akan saya layani, maka beliau tetap melayani. Jadi beliau kan termasuk darah muda. Untuk saat ini cocok ya, diperlukan, harus begitu. Seorang pejuang itu memang harus tidak boleh kendor. Kadang-kadang jangan seperti saya terus ya. Kadang-kadang ada yang seperti saya, ada yang seperti beliau, sama-sama saling melengkapi. Monggo ya. Aneh, saya diterima itu matur nuwun. Boten kula sing malah sing matur suwun sangat. Sebenarnya kenapa kok saya kadang-kadang memilih yang rawuh ke kami itu karena kami juga dapat ancaman loh, Pak. Nah, saya itu kan nggak kenal. Kalau jenengan itu terus terang awal sama sekali belum pernah kenal, belum pernah ketemu. Hanya pernah lihat di YouTube. Saya ingin ketemu. Alhamdulillah. Ini pengumuman semua yang melihat lebih dari 1.600 yang langsung live ini, nanti kalau rekamannya bisa ratusan ribu. Jadi ini saya tidak settingan sebelumnya. Beliau ini benar-benar dari kalangan Nahdliyin dan bahkan Duriyah Wali Songo, Duriyah Rasulullah SAW yang asli, tapi tidak ngaku-ngaku sebagai aku darah Nabi. Saya ini darah Nabi. Kamu kalau nggak izin loh. Nggih. Aku niku izin. Ini boleh mboten izin ya. Kula niku izin. Nggih. Malah kula kan ngeten iki. Tapi mereka itu mboten izin. Kadang-kadang di dalam tastahi fasna masyita. Kadang saya itu kalau kamu sudah tidak memiliki rasa malu, urat malumu hilang, terserah apa maumu dan itu. Dan saya itu mengikuti mereka. Tidak hanya yang muda ya.
Yang 10 itu sama saja. Saya itu kemarin dari 85% itu oknum ya. Naik akhirnya jadi 99%. Ternyata podo wae. Bahkan sekelas ya, mohon maaf saya ini tidak gibah ya. Tapi ini demi maslahah umat. Sekelas intelektual muda, Habib Ja'far Al-Hadur ya. Itu ketika tidak bersama dengan anak-anak muda itu, saya Nabi, saya darah Nabi, saya darah di dalam diri saya di darah Nabi. Kamu masih di bawah saya. Nah, kayak opo, gitu. Kayak opo. Terus Surya Wali Songo diam saja. Ayo, apa enggak dosa? Nah ini malah justru pengkhianat perjuangan ini dari kalangan kita sendiri. Dari kalangan struktural NU sendiri, bahkan duduk di struktur PBNU. Seandainya ketua umum PBNU itu saya, yang saya pecat itu bukan Kiai Haji Maduddin Usman, yang saya pecat itu Gus Waru Rozi. Wah, ekstrem banget sih. Nah itu kalau keras-kerasnya, kalau saya, kan saya enggak. Seandainya saya, ini kan ya anggaplah alam mimpi lah. Gitu. Mungkin bisa jadi kenyataan gitu. Karena apa? NU itu diamanahkan oleh para pendirinya dulu itu untuk bersama umat masyarakat yang tetap rundang-rundung dengan umarok dalam rangka membina umat dan masyarakat, tetap kerjasama. Yang mau merubah aturan undang-undang dasar negara ini kan mereka, orang-orang yang katanya Pancasila bersyariah oleh Imam Besar. Imam Besar yang mengatakan begitu. Ya ini kalau tidak dikabul bersyariah. Undang-undang 45 yang bersyariah. Nah, ini padahal mbah buyut kita, para leluhur pendiri bangsa ini sudah berpikir jauh untuk kepentingan kemaslahatan bangsa dan negara. Mungkin dulu terjadi pecah-pecah dewi ini mau dakwah tenggene Papua harus punya paspor. Itulah kebijaksanaan ulama-ulama kita dulu ya. Mau ke NTT ada paspornya karena negara lain. Nah, ini kadang-kadang itu nggak dipahami oleh mereka yang ingin semua bersyariah. Syariah ala siapa? Negara ini bahkan saya itu tadi waktu khutbah Jum'ah ya, hanya satu-satunya yang berani menyampaikan sejak dulu sampai sekarang itu. Saya juga waktu khutbah Jum'ah nggak pernah menyampaikan, tapi seiring era keterbukaan maka saya sampaikan bahwa hukum pernikahan dan cerai yang ada di Indonesia ini tidak mengadopsi sepenuhnya hukum-hukum mazhabul arba'ah. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali saja. Tetapi juga mengadopsi hukum dari mazhab Ja'fari, Imam Ja'far As-Shadiq, yang juga kalau sekarang diambil oleh Imamiyah Itsna Asyariyah di Iran. Jadi tidak dikatakan ini ala mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Karena kalau cerai, ya orang mengatakan saya cerai kamu. Itu menurut mazhab 4 jelas jatuh talak. Padahal di Indonesia ini untuk menjaga ketertiban berbangsa dan bernegara sekaligus beragama, maka itu tidak tepat jika diterapkan di Indonesia. Akhirnya para ulama mengkompilasikan hukum-hukum Islam. Akhirnya menjadi KHI itu, kompilasi hukum Islam. Kalau orang mau bercerai itu harus ada 2 orang saksi laki-laki. Jadi kalau ada suami mengatakan cerai sampai 100 kali tanpa ada 2 orang saksi laki-laki yang adil, maka tidak jatuh talak. Lalu ketika mau mengurus cerai yang utuh berdasarkan hukum Allah, hukum Rasulullah, hukum pemerintah, ya maka harus diucapkan di depan
hakim pengadilan agama. Lalu diproseslah di situ ada talak bain suhro ketika sudah keluar surat cerai. Tapi masih tetap bisa kembali lagi suami istri ini dengan mengadakan akad nikah baru beserta dengan persyaratan-persyaratan di dalamnya. Tapi tidak perlu mukhalil, tidak perlu mukhalil. Kalau mukhalil, sudah mukhalil. Lah gunanya apa surat nikah? Gunanya apa anak? Gunanya apa KTP KK? Nggak ada gunanya lah nanti. Ya inilah yang namanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kiai-kiai sepuh NU itu yang nggak gegabah menerapkan ini. Jadi, saya sempat dibantah itu, dibantah banyak orang. Itulah menurut negara. Kalau menurut agama ya sudah sah, nggak bisa digauli lagi, harus ada mukhalil, rusak, acur. Akhirnya apa? Setiap tahun di setiap kabupaten itu ada janda dan duda-duda baru. Banyak. Ya tidak hanya faktor ekonomi, faktor media sosial saja, ya faktor ini. Karena si istri ini sudah tidak mau digauli oleh suaminya. Kamu bukan suamiku, karena kamu sudah mengatakan talak 3 ke saya. Buantan, datang ke sini ya. Alhamdulillah ratusan orang bisa damai. Jadi saya dikatakan sesat menyesatkan. Bagaimana? Kalau saya sesat menyesatkan, berarti pemerintah kita, Departemen Agama, Pengadilan Agama itu lebih sesat dari saya. Inilah kehati-hatian ulama kita itu seperti itu. Walaupun begitu, tetap kita tidak menganjurkan seorang suami seenaknya cerai ya enggak. Abu Ghazul halal ilallahi at-tolak. Baru hari ini saya menyampaikan khutbah Jumat yang dihadiri hampir 1000 orang. Saya berani menyampaikan itu ya. Tolong saya dikoreksi. Jadi sekarang kan era keterbukaan kan baru saja mendengar sekarang ini. Ini supaya apa ya? Tujuan usroh atau rumah tangga yang menjadi sakinah mawaddah warahmah itu benar-benar bisa tercapai. Itu perlu ada apa ya, dalam masa-masa sekarang ini, dalam masa keterbukaan ini perlu adanya pengajian khusus di tengah-tengah masyarakat kita tentang kehidupan rumah tangga. Talak itu apa? Talak bain, talak raj'i dan sebagainya. Sehingga orang itu tidak mudah ngomong tentang talak itu sendiri, baik gugat ataupun mengucapkan. Karena di dalam kitab kuning yang kita pelajari dulu itu nggak ada yang namanya tolak bain suhro, itu nggak ada. Kalau sudah 3 ya kubro, sudah 3 ya kubro, dan harus ada mukhalil. Inilah yang menyakitkan istri kita. Ya semuanya memang ya ada sebab dan akibat, tetapi kebanyakan mereka itu nggak sengaja atau menyesal pas marah atau bagaimana, tapi ternyata setelah kita tanya ternyata menyesal. Karena ini bang, akhirnya gegeran di sini tuh tempat gegeran saya. Ya alhamdulillah bisa damai lagi ya. Itu saya juga memakai Bidayatul Mujtahid ya. Bidayatul Mujtahid. Jadi kalau semua dimasukkan ke madzhabul arba'ah jelas sudah cerai semua. Lalu seenaknya nanti kalau kita tarik ke belakang atau mafhum mukhalafahnya, berarti ketika saya ketemu seorang wanita yang saya sukai, kamu saya nikah ya. Jadi berarti tanpa saksi, tanpa wali, wes mut'ah begitu nggih. Sama dengan itu. Jadi kita tarik ke pernikahan. Setelah nikah, kamu saya cerai ya, kamu saya cerai ya. Jadi kok seenak itu gitu loh. Padahal mitsaqan ghalidha qabil tunikaha wa tazwija li nafsi bil mahril marqum halan, itu sebuah ikatan ya, beban yang sangat kuat, amanah yang benar-benar harus dijalankan. Tapi tiba-tiba hanya gara-gara cerai atau alhiki bi ahliki, wes aku seneng awakmu, wes kono mulai nang keluargamu, dengan baik tasrih, soreh ataupun kinayah. Jadi inilah kompilasi hukum Islam di Indonesia yang berbeda dengan Saudi Arabia. Karena demi tertibnya pencatatan administrasi, kestabilan, ketertiban antara hidup beragama, bernegara, dan berbangsa. Jadi dengan adanya
konflik antara Bani Wali Songo dengan Bani Alawi yang ada di Indonesia ini sebenarnya sudah mengganggu kestabilan dalam hidup berbangsa, beragama. Tetapi pemerintah membiarkannya. NU justru malah tidak berada di tengah untuk memanggil kita, diajak diskusi bersama, kita bahas bersama dalam Bahsul Masail Akbar, kelas muktamar. Harusnya begitu. Malah justru atas perwakilan PBNU atau atas inisiatif sendiri Gus Fahru Razi tiba-tiba mengatakan seperti itu dan didengar dilihat banyak orang. Ini tidak selayaknya harus beretika ya, ketika berhadapan dengan orang yang berilmu ya, atau bahkan justru menganggap orang-orang desa, orang-orang kampung itu nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Orang-orang kampung, orang-orang pulau terpencil, orang gunung itu sekarang sudah cerdas-cerdas semua. Kadang-kadang kita tanpa sadar sebetulnya di kampung-kampung itu banyak orang-orang alim, mondok lama, bahkan ada yang di pondok itu sampai 20 tahun. Ada yang 25 tahun, tapi tidak terkenal, tidak dikenal. Mastur tertutup kayak wali mastur, tidak terkenal. Karena keikhlasannya ya. Justru yang kelihatan di televisi, artis itu justru malah kualitasnya nggak ada apa-apanya dengan beliau di desa-desa itu. Kampung-kampung, saya sering ketemu orang-orang yang lama di pondok, ya memang bagian itu tetap punya rangun itu. Artinya Allah tidak memunculkannya. Qanaah, mukhlis, demi ummah. Terus kemudian mondok lama, cuma ngaji al-ibadah di kampung. Dan itu ikhlas, istiqomah. Uripnya pas-pasan. Gak ada bayaran. Dan lebih banyak yang seperti itu biasanya punya darah yang nyambung ke para ulama-ulama terdahulu. Gimana begitu? Ulama terdahulu ya saya nggak cerita kabar saya. Nanti saya ngalung karena saya enggak. Memang saya dipesan sama leluhur jangan mengikuti arus yang menjual belikan agama nantinya. Agama ini nanti akan menjadi komoditas seperti barang dagangan dan kamu tidak boleh mengikuti arus itu. Amanah itu saya pegang sampai sekarang. Kalau misalkan ceramah dikasih berapa ya terserah sepantasnya. Tidak boleh tarif saya ini 50 juta. Harus DP 50% dulu. Saya itu ribuan Pak Yai. Mau diundang ke Madura, ke Sulawesi, nanti dikira dalam kasus ini saya itu rebutan. Aku pengen jadi pengaruh riasa, aku pengen jadi uang terkenal. Enggak, saya sudah bekerja sendiri, saya punya penghasilan tetap sendiri, punya pensiunan 3 saya, baik dari pemerintah ataupun dari kantor saya sendiri. Jadi saya enggak. Ya seandainya nanti diundang ya terserah, dikasih uang transport berapa, namanya berjuang. Saya harus mengatakan tarif saya 150 juta kalau luar pulau. Masnya kayak gitu. Nanti hasilnya ya jamaah saya kayak apa, santri saya kayak apa. Itu yang saya takutkan itu seperti itu. Apalagi saya harus dendam ke jamaah saya yang minta-minta dawir untuk memalukan. Ya nampak ya. Sekarang ini banyak yang seperti itu. Tapi masa kabeh. Ya sudah ada yang langka. Itulah yang harus kita tiru, perjuangan para kiai-kiai dulu yang menutup diri, mastur dari percaturan politik, mastur dari percaturan entertain, yaitu justru orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Oleh sebab itu, para santri, ibu-ibu muslimat, fatayat yang ada di kampung-kampung, gunung-gunung, desa-desa itu,
Gurulah dengan beliau kiai kampung. Gak usah nyantri di pondok pesantrennya Habib walaupun dapat potongan 50% sekalipun. Untuk saat ini loh. Kalau dulu kiai nyantri ke Habib, Habib nyantri ke kiai, ada dulu nggak apa-apa. Di era zaman fitnah ini tuh beda ya. Beda ya. Saya merasakan sendiri. Lulusan pesantren yang dibina oleh Habib ketika bertemu dengan kiai itu remeh ya Pak. Oke Pak. Jadi yang dihormati itu yang mulia Nabi, yang asuh. Yang Nabi. Lah orang tua itu kadang-kadang malah salaman ngene. Kalau kamu sak syukur-syukur sak dulu diambung Pak. Heran ya itu. Iya, mau jadi kayak apa ya di sana itu? Ya nggak semuanya. Saya mengatakan saya membuktikan itu tidak semuanya, sebagian kecil semoga, semakin kecil. Itu. Jadi guru-guru kiai kampung itu, masya Allah, subhanallah, jasanya. Kalau ini tasik aktif teng kampung, masih teng daerah-daerah yang memang bandingan di Surabaya masuk ke kampung-kampung di Pasuruan kan masih banyak kampung-kampung yang di mana biasanya jenengan yang seringnya? Hampir di daerah Grati, di daerah Winongan, situ. Ya, Alhamdulillah. Ini saya tak baca ada 1.600 yang mau bertanya ke Kiai dan ke saya ya. Saya bacakan ya Kiai. Ya nanti biasanya itu ya saya kalau dihujat orang ya jangan heran ya kan wajar sudah mau publik ya harus berani beresiko. Okay. Kalau tidak mau nanggung resiko ya diam di kamar saja. Jadi yang komentari saya itu banyak ini. Okay. Saya dikatakan macam-macam lah sebab bahasanya itu wis pun binatang Surabaya keluar semua nama Iwan itu. Sama Kiai Imam juga begitu ya. Apakah kalau kita itu dihina orang, kemudian sebagian dari wajah kita itu berkurang, atau kuping kita itu kurang, atau apa? Itulah dosa kita yang kurang ya. Nah, kemudian kalau kita dipuja orang, apa kepala kita itu bertambah besar? Padahal pancet aja kabeh. Kadang-kadang cuma perasaan kita, aku terkenal. Karena apa sih terkenal? Apa artinya terkenal gitu? Insya Allah seandainya nanti subscriber saya 10 juta, misalnya saya biasa-biasa ya. Saya kan terbiasa dekat dengan ya anak-anak yatim, fakir miskin, duafa. Jadi itu teman saya. Kalau nggak ada lembaga. Yang lembaga itu semuanya ngambil dari daerah yang minus dari Ambon. Dari Ambon ya. Surabaya. Tapi umur berapa ya? Ada yang masih umur 4 tahun. 4 tahun. Ada yang sudah umur 15, ada yang sudah sekarang sudah ada yang umur. Cuman beratnya tulisan mereka susah untuk mengucapkan kalimat-kalimat Quran, huruf-huruf Arab itu susah. Apa berarti ya perlu ya memang berwaktu yang lama ya, lebih lama. Bahkan ada maaf nih. Ada yang keluarga Balang. Ada yang juga nih. Itu sama sekali nggak bisa baca Quran. Gini. Ya dari keluarga Balang umur berapa ya ini? Sekarang sekitar hampir 20-an. 20-an ya. Tapi sekarang sudah bisa lagi baca Al-Quran. Ini sing nangani penaan kok ya. Kita bukan ini menghina artinya ada di daerah-daerah yang pembelajaran agama itu, maka bagaimana saya katakan tadi bahwa perlu kembali mengingat dan menindaklanjuti apa yang telah dilakukan oleh para wali songo dulu.
dan zuriyahnya yang menyebarkan Islam dengan ramah di daerah-daerah Indonesia Timur. Ini yang kita itu wis kadung ketok duit lali ya Mbak. Lali tujuan kita dilahirkan. Anfa'um linnasnya itu kadang-kadang saya itu salut sama perjuangan kawan-kawan ustadz, guru-guru ngaji, kiai-kiai yang ada di Papua, di Ambon, ya di Timur, di Kupang itu, ya buat mereka. Itu yang terbanyak kan dari pesantren-pesantren tradisionalnya para kiai zuriyah, para wali songo zuriyahnya kan. Ini ada pertanyaan ya, Ibu Surabaya, Madura, bersihkan NU dari kaum habaib, Alawi dan anda-andanya. Ini. Ya, enggak seperti itu juga. Kalau mereka itu orang yang baik dan mengerti NU itu apa dan mau berjuang dengan sungguh-sungguh di NU, ya monggo. Tapi kalau tidak paham tentang NU itu ujung-ujung jalur posisi juga pantas lah. Ya, jawaban beliau Romayai panjenengan dengarkan sendiri yang sangat-sangat bijak, seorang sepuh yang sangat bijak. Jadi kalau saya kan kurang bijak, Pak. Kalau saya bersihkan semua, nggak peduli. Kalau saya darah muda, gitu. Kalau beliau kalau Habib itu yang berkompeten dan tidak merebut jadi imam, ya dipertahankan nggak apa-apa. Pelan-pelan, gitu. Ini wow. Kita pelan-pelan lalu menghilangkan. Gitu. Kita itu kalau membina, kita itu monggo, umat ini butuh bimbingan. Kita bimbing kepada kebenaran tanpa kita arahkan untuk mencintai diri kita. Islam itu bukan kita. Kita itu cuma buruh pangeran. Kita itu disuruh mengajak teman, mengajak semua umat ini cintai nang pangeran, cintai nang Rasulullah, bukan kepada kita. Nah kalau tujuannya mencintai kita, lah apa manfaatnya? Terus nanti hasilnya itu mudah-mudahan itu karena jasa saya. Semua jasa saya. Kalau nggak ada saya, nggak bisa. Kamu nggak bisa membaca Quran kalau nggak ada saya. Loh, saya itu karena adanya orang tua. Orang tua itu karena nyambung-nyambung dari Rasulullah. Kemudian kan kita ini cuma buruh pangeran. Nah inilah, ya ini monggo para pemirsa dan pendengar sekalian, beliau guru saya mampu ngerem intonasi saya, jadi saya harus kembali menurun ya untuk tensinya kembali ke normal, bahwa ternyata ya kita harus berbuat baik dengan sesama, ya. Siapapun orangnya, baik itu Habib atau lainnya. Apalagi nanti setelah kita berhasil berdakwah, mengenalkan mereka kepada Tuhannya, Nabinya, agamanya, lalu kita tidak boleh mengakui gara-gara jasa saya. Ya, mulai rada suwe aktif di masyarakat. Saya itu bukan murni hidup di dalam sangkar pesantren, betul. Jadi dari tahun 70-an masih anak-anak itu sudah ikut macam-macam. Jadi berorganisasi di masyarakat yang ingin terjun ke lapangan sampai di Karang Taruna, kalau di kampung itu dulu ada perwakilan Dewan Perwakilan Desa itu ada Mas. Jadi tulisan dari Pak Surabaya Madura, bersihkan NU dari kaum Alawi dan antek-anteknya itu menurut Romayai ya bertahap lah, bertahap, tidak bisa secepat itu. Jadi harus dilihat dulu sikonnya seperti apa. Nah, jarang orang Alawi yang masuk di NU di Jawa Timur ini jarang sekali. Jarang sekali nih. Tetapi kalau nanti misalkan kita menggunakan ilmu seperti
ilmu sepuh ya kayak gini ya nanti malah tambah lama ya. Bahkan yang kita lihat sekarang mereka itu yang mereka rebut adalah umatnya NU. Umatnya NU, warga NU, warga Nahdiyat. Mereka ditanamkan mencintai keluarga Rasulullah, zuriyatul Rasul. Tapi hanya pada mereka sendiri. Mereka lupa bahwa di tanah Jawa, di Indonesia inilah pada umumnya itu banyak zuriyah Rasul yang tidak tercatat, tidak punya catatan di tengah masyarakat. Saya ingat Mbah Maimun itu pernah ngomong ke adik saya, iya ya, saya gadwe karo bukune. Tapi tidak pernah kalau bukunya. Waktu itu adik saya sowan ke Mbah Mun, kemudian terus ke Mbah Sambu. Nah, itu beliau ngudok mana adik saya itu. Iki saya kadwe catatan nih. Karena duriahnya Mbah Sambu. Tapi biasanya apal ya. Itu jenengan kan apal. Jadi hafalan saya dari jalur ibu ke sini, ke ayah sini hanya hafalnya paling kayak 7 turunan lah gitu. 7 turunan bisa cukup. Gak harus sampai Rasulullah 43 itu enggak harus, atau 42 gitu. Kalau zuriyahnya Wali Songo mungkin ada yang kurang dari 40. Mungkin ada. Dari jalur Sunan Giri. Karena dari jalur Sunan Giri banyak yang sepuh-sepuh wafatnya. Sampai berusia tua, sampai sepuh-sepuh. Ada yang meninggal itu 95, ada yang 117. Itu kan anak terkecilnya juga akhirnya menjadi lebih dekat. Walaupun dibanding yang lain yang sudah sepuh-sepuh itu, karena memang dari zuriyah umpama dari Sunan Giri, dari anak umat paling kecil, kemudian paling kecil. Kalau umurnya 90-an, hari ini ada yang masih berusia antara 40 sampai 50. Antara segitu nih. 40-50. Kalau lajengaken malih ya.